Bab 1131. Nathan menghilang meninggalkan istri dan anaknya. Ponsel Nathan tiba-tiba berdering saat dalam perjalanan ke perbatasan utara. Suara itu juga memecah kesunyian selama 2 jam. Semua mata tertuju pada Nathan seorang diri. Nathan mengeluarkan ponselnya dan melihat kata, "Istri," di layarnya. Nathan baru ingin menekan tombol terima. Tetapi dia ragu-ragu. Dilema. Bergumul. Pembuluh darah Nathan menegang. Wajahnya mengerikan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk tidak menjawab. Jika panggilan itu dijawab, dia pasti tidak akan bisa melepaskannya. Bahkan dia tidak akan bisa pergi. Sebenarnya ini adalah pilihan baginya. Apakah memilih pergi ke perbatasan utara atau memilih Kirana dan ibunya? Forkul Hetik berulah. Lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia adalah seorang pejuang. Dewa Perang Neslandia. Di saat genting, tidak ada pilihan. Sejak zaman dahulu, patriot dan bakti tidak bisa memiliki keduanya. Demi Neslandia, dia harus pergi ke perbatasan utara. Negara lebih dulu. Lalu keluarga. Dia harus menjaga negara dengan baik. Di depan Neslandia, dia harus meninggalkan istri dan ibunya. Nathan menggenggam ponsel dengan erat hingga meledak. "Ibu, maaf. Anakmu tidak berbakti. Aku tidak bisa melindungimu sepenuhnya. Kirana, maaf. Aku tidak bisa terus menjagamu lagi. Nak, maaf. Ayah takut tidak akan bisa menyaksikan kelahiranmu." Nathan menekan emosinya dan berkata dalam hati. Masalah terjadi tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk melindungi Kirana mereka. Seketika mencari orang, dia benar-benar tidak menemukan orang yang cocok. Lagi pula, musuh terlalu kuat. Orang biasa tidak bisa menanganinya sama sekali. Sekarang dia hanya memiliki satu pikiran. Segera bergegas ke perbatasan utara. Musnahkan Forkul Hetik dan kembali secepat mungkin. Dia ingin mempersingkat waktu seminimal mungkin. Aneh. Kenapa Nathan tidak menjawab telepon? Kirana menelepon berkali-kali. Tetapi Nathan tidak menjawab. Duk-duk. Hati Kirana seketika jatuh. Dia sudah memiliki firasat buruk. Tidak diangkat. Claudia juga mencoba menelepon Nathan. Hasilnya adalah suara nada telepon sudah dimatikan. Hati Claudia menegang. Wajah Kirana menjadi jelek. Sebelumnya telepon tidak dijawab. Sekarang telepon langsung dimatikan. Ini menunjukkan bahwa Nathan sengaja melakukannya. Dia tidak ingin menjawab telepon. Masalah ini menjadi besar. Mungkin terjadi hal yang paling tidak ingin dia lihat. Mulan dan beberapa orang menelepon Nathan bergantian. Tetapi ponsel semua dimatikan. Lihat. Bukan. Prediksiku benar. Nathan kabur ketakutan karena keluarga Clark. Mulan berkata dengan dingin. Kali ini Nathan pasti sudah kabur. Apa kalian tidak sadar setelah Logan Clark memberi peringatan? Nathan langsung menghilang. Ini sudah lewat beberapa jam. Dia pasti sudah kabur. Matteo mencibir. Semua orang memikirkannya. Memang seperti itu. Begitu Logan Clark pergi setelah memperingatkan, Nathan langsung menghilang. Claudia, bukankah kamu mengatakan bahwa putramu pria sejati yang andal? Dia tidak akan pernah melarikan diri. Sekarang, mana orangnya? Ayo beri kami penjelasan yang masuk akal. Benar sekali. Sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir tidak pernah meninggalkan Kirana setengah langkah pun. Bahkan ke toilet pun hampir ingin mengikutinya. Sudah lewat beberapa jam. Telepon juga sudah dimatikan. Dennis dan Philip berkata silih berganti. Tapi analisis mereka masuk akal. Claudia tidak bisa membantah. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dia berpikir dalam hati. Nak, kamu tidak boleh seperti Logan Clark. Melarikan diri meninggalkan istri dan anakmu. Aku sudah mengutus orang untuk mencarinya. Tapi tidak melihat jejak Nathan sama sekali. James bergegas masuk dengan marah. Bab 1132. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mendengar bahwa Nathan menghilang, James segera mengutus orang untuk mencarinya. Jejak Nathan tidak ditemukan dimanapun. Orang tua Felicia juga menghubungi keluarga Garrett untuk mencari jejak Nathan. Keluarga Garrett mencari-cari dan tidak menemukannya. Selain itu, keluarga Garrett juga tahu identitas Nathan. Tidak ada yang tahu kemana Nathan pergi. Mendengar kenyataan ini, tubuh Kirana gemetaran. Tidak mungkin. Nathan tidak akan meninggalkanku. Bahkan jika dia mati,
Dia tidak akan meninggalkanku. Kirana berkata dengan yakin. Claudia mengertakkan gigi dan berkata, "Ya, aku percaya anakku. Dia tidak akan pergi." Sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Di dunia yang paling percaya pada Nathan hanyalah mereka berdua. Apa kamu masih menghayal? Kenyataan sudah ada di depan matamu. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Kenapa dia mematikan ponsel? Kenapa dia pergi begitu lama? Kalian tahu lebih jelas daripada siapapun. Kalian hanya mengelak saja. Molly berteriak tanpa perasaan. Kirana dan Claudia saling memandang, menunjukkan ketidakberdayaan. Meskipun mereka percaya pada Nathan, tapi kenyataan memang kejam. Aku coba tanyakan pada Jolene. Dia seharusnya tahu di mana Nathan berada. Kirana segera mengingat Jolene. Hah, aku tidak tahu. Ada apa? Apa bos menghilang? Nada bicara Jolene sangat terkejut. Duar, hati Kirana menjadi jauh lebih dingin. Jolene, aku tidak dapat menemukan Nathan di sini. Dia seperti lenyap, juga tidak menjawab telepon. Kamu coba cari cara mencarinya. Mendengar permintaan Kirana, Jolene segera pergi mencarinya. 10 menit kemudian, panggilan telepon dari Jolene datang. Kirana, tidak ditemukan sama sekali. Dan aku punya kabar buruk untukmu. Duk-duk, hati Kirana seketika jatuh. Baru saja aku coba menghubungi Direktur Killian Day. Ternyata nomor kontaknya telah dinonaktifkan. Aku juga sudah memeriksanya lagi. Nomor kontak Nathan semuanya telah dinonaktifkan. Karena perintah yang Nathan terima adalah perintah tingkat tertinggi. Maka itu adalah rahasia tingkat tertinggi. Jadi informasi sebelumnya harus dirahasiakan. Menghapus nomor ponsel adalah prosedur paling dasar. Ketika Jolene selesai berbicara, dengan suara berdentang telepon Kirana jatuh ke tanah. Berita itu seperti sambaran petir baginya. Dia teringat Nathan mengatakan bahwa Killian Day adalah saudara laki-laki yang terbaik. Hampir tidak dapat dipisahkan. Sekarang Killian Day juga berada dalam situasi yang sama. Itu berarti fakta bahwa Nathan menghilang dan melarikan diri telah dinyatakan. Kirana, kamu sudah dengar bukan? Nathan benar-benar melarikan diri. Cepat sekali dia melarikan diri. Bahkan perusahaannya pun tidak dipedulikan lagi. Kamu masih terus mengatakan bahwa kamu percaya padanya tidak akan meninggalkanmu. Bagaimana sekarang? Dan kamu, Claudia? Bagaimana putramu? Apakah kamu melihatnya? Ini konyol. Meninggalkan anaknya di saat kritis. Menghadapi tuduhan semua orang, Kirana dan Claudia menundukkan kepala dan tidak berbicara. Mereka benar-benar tidak berdaya untuk membantah. Bagaimanapun, fakta sudah ada di depan mata. Semua alasan seperti tidak menjawab. Kirana, aku hanya bisa mengatakan kamu salah melihat orang. Kasarnya, Nathan mempunyai sifat yang sama dengan ayahnya. Wajar dia meninggalkanmu. James berkata, semua orang merasa sadar. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Logan Clark dapat meninggalkan istri dan anak-anaknya. Begitu juga Nathan. Bahkan Claudia tidak bisa membantahnya. Apakah Nathan benar-benar sama dengan Logan Clark? Tidak. Aku masih tidak percaya. Aku akan menemukannya. Aku tahu tempat di mana aku pasti bisa menemukannya. Kirana berdiri. Bersambung.